Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Putra Pratama dengan NIM 31302437. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau IoT. Nah, IoT ini sendiri secara umum adalah konsep di mana perangkat-perangkat fisik yang memiliki sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya dapat saling terhubung melalui internet dan saling bertukar data. Nah, tujuannya ini adalah untuk memungkinkan perangkat-perangkat ini berinteraksi satu sama lain serta memberikan informasi atau layanan secara otomatis tanpa campur tangan manusia yang besar. Nah, IoT ini sendiri ada beberapa elemen. Yang pertama ada perangkat devices, yang kedua ada konektivitas atau connectivity, yang ketiga data, empat platform dan analisis, yang kelima ada keamanan atau security. Untuk, perangkat sendiri ini IoT melibatkan berbagai perangkat yang bisa terhubung internet seperti sensor kamera, rumah pintar, alat kesehatan, mobil pintar, dan sebagainya. Untuk connectivity ini, IoT memungkinkan komunikasi antar perangkat. IoT menggunakan jaringan internet, WiFi, Bluetooth, atau jaringan lainnya. Nah, dan ada data ini perangkat IoT terus-menerus mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya melalui sensor dan mengirimkannya ke server atau cloud untuk diproses lebih lanjut. Nah, data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT diproses menggunakan platform dan teknologi analitik untuk menghasilkan wawasan atau tindakan otomatis. Kelima ada security. Karena IoT terhubung ke internet, pasti ada tantangan keamanan yang harus dihadapi, termasuk perlindungan dari serangan cyber atau penyalahgunaan data. Nah, di sini ada contoh perangkat IoT atau aplikasi IoT, seperti sensor, perangkat wearable, dan perangkat rumah pintar atau smart house. Nah, untuk smart house sendiri ada lampu, seperti lampu, termostat, dan kunci pintu yang dapat dikontrol dari jarak jauh melalui smartphone. Dan di bidang kesehatan juga ada seperti alat-alat kesehatan yang bisa memonitor kondisi pasien secara real time dan mengirimkan data ke dokter. Nah, di industri juga ada seperti mesin-mesin yang terhubung internet dan bisa memberitahu operator jika ada kerusakan atau masalah produksi. Nah, IoT ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan memberikan solusi otomatis untuk berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini ada jaringan IoT. Jaringan IoT ada LPWAN atau Low Power Wide Area Network. Nah, ini untuk teknologi untuk komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, seperti LoRa atau Sigfox. Berikutnya ada 5G dan IoT, keuntungan dari latensi rendah dan bandwidth tinggi untuk aplikasi real time. Nah, ini ada protokol IoT. Protokol IoT ini ada MQTT, Message Queuing Elementary Transport, dan ada CoAP, yaitu Constraint Application Protocol, dan ada HTTP dan HTTPS. Nah, MQTT ini sendiri itu protokol ringan untuk komunikasi dengan bandwidth rendah. Nah, CoAP ini protokol untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. HTTP atau HTTPS ini kita semua tahu itu protokol umum untuk komunikasi web. Nah, di sini ada arsitektur IoT. Di sini ada tingkat sensor, perangkat fisik yang mengumpulkan data, misalnya sensor suhu, kelembapan, dan lain-lain. Dan ada jaringan protokol komunikasi seperti WiFi, Zigbee, dan lain-lain yang bukan perangkat ke cloud atau sistem lokal. Berikutnya ada platform cloud, yaitu tempat pengelolaan dan analisis data seperti AWS IoT, Microsoft Azure IoT. Nah, kemudian ada antarmuka pengguna seperti aplikasi atau dashboard untuk interaksi pengguna. Dan di sini ada keamanan privasi IoT. IoT ini sering mendapat ancaman keamanan seperti serangan DDoS dan lain-lain. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kerentanan tersebut adalah pentingkan pembaruan firmware dan patch keamanan dengan strategi enkripsi data dalam transit dan penyimpanan autentikasi perangkat dan pengguna. Penggunaan jaringan pribadi virtual VPN untuk akses aman.
Terima kasih.